Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi saudara yang baru mengikuti sharing waktu teduh hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga dari tahun 2021 ini. Dengan tetap dalam masa pandemi yang terjadi di negara kita, bahkan di dunia ini. Saya berharap masing-masing dari kita dalam keadaan sehat dan terberkati hingga pagi ini. Waktu teduh kita pagi ini membagikan tentang bagaimana Yesus memperingatkan kita tentang fondasi yang benar melalui perkataannya yang sering kita kenal dengan khotbah di bukit. Namun sebelum kita mendengarkan dan belajar tentang firman tersebut, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, maha kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari kami istirahat hingga kami bangun pagi ini ya Tuhan. Bapa yang maha baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Engkau Tuhan datang pada kami, berfirman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami datang Tuhan untuk melakukan segala aktivitas, hanya Engkau yang memberkati firman ini. Kami berdoa dan bersyukur selalu. Haleluya. Amin. Ayat pagi ini terambil dari Matius 7 ayat 26. Dalam Alkitab terjemahan baru tertulis seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saya ulangi, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mari kita sedikit belajar mengenai lapisan tanah. Lapisan atas adalah lapisan yang paling atas dari lapisan tanah. Lapisan ini sangat subur dan baik untuk dilakukan kegiatan cocok tanam. Lapisan ini biasanya terdiri dari pasir dan tanah. Namun, untuk membuat fondasi yang kuat, lapisan tanah ini tidak cukup baik dibuat sebagai pegangan. Karena teksturnya yang cenderung lembut dan subur, lapisan ini sangat rawan apabila dibuat sebagai pegangan sebuah bangunan saat terjadinya badai dan bencana. Lapisan tengah adalah lapisan kedua dari struktur lapisan tanah. Karakteristik dari tanah ini lebih keras daripada lapisan atas yang terdiri dari pasir dan tanah. Lapisan ini terdiri dari tanah yang keras atau sering kita sebut tanah liat yang mengandung beberapa mineral dan aluminium. Lapisan tanah ini cocok digunakan sebagai pondasi, namun kurang kuat apabila menghadapi badai atau bencana yang besar dan lama. Lapisan terakhir adalah lapisan bebatuan atau sering disebut lapisan batuan induk atau solid rock. Lapisan ini terjadi akibat proses sedimentasi atau pengendapan dalam waktu yang sangat lama. Lapisan ini merupakan pegangan yang tepat atau fondasi yang kuat saat bangunan saudara mengalami badai dan bencana. Batu-batuan yang kencang dan erat mengikat fondasi saudara sehingga membuat bangunan saudara akan tahan mengalami angin badai atau guncangan. Dalam membangun sebuah rumah dibutuhkan desain fondasi yang sangat baik dan tahan terhadap bencana. Saat membangun suatu rumah yang baik, maka kita akan membuat paling sedikit dua jenis pilar atau fondasi. Pilar atau fondasi yang pendek dan pilar fondasi yang panjang. Kedua tiang fondasi tersebut terhubung dan tertanam kuat pada dua lapisan tanah. Lapisan tanah tengah atau lapisan tanah keras dan lapisan bebatuan. Tiang fondasi pendek akan tertanam hingga lapisan tanah keras, sehingga cukup kuat saat menghadapi angin kencang. Dan tiang fondasi yang panjang akan tertanam pada lapisan bebatuan yang membuat bangunan rumah kita sangat kuat dan tahan akan badai dan bencana yang datang menghampiri bangunan rumah kita. Tiang fondasi yang panjang ini membuat bangunan kita juga tahan terhadap badai yang cukup panjang dan melelahkan. Semakin tinggi bangunan rumah yang ingin kita bangun, maka semakin dalam tiang fondasi panjang tertanam pada lapisan bebatuan. Semakin dalam kita tanamkan tiang fondasi kita, maka biaya yang kita keluarkan akan menjadi sangat besar. Dalam nats ini, Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya fondasi dalam membangun iman percaya kita saat menghadapi badai dan bencana. Bahkan dalam badai yang terjadi cukup lama seperti yang kita alami saat masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan untuk membuat fondasi yang cukup dalam tertanam kepadanya. Lapisan bebatuan yang kita pelajari sebelumnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang merupakan juru selamat kita dalam menghadapi badai. Lapisan tanah keras adalah persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman. Persekutuan yang membangun saat jatuh dan yang menguatkan saat menghadapi badai.
Semakin kuat dan semakin lama badai yang terjadi, maka kita diminta untuk menancapkan pondasi kita sedalam-dalamnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan membuat pondasi persekutuan yang cukup banyak yang mengelilingi rumah kita dan hidup kita. Seperti kita tahu bahwa semakin dalam pondasi panjang kita dan semakin banyak pondasi pendek kita, maka dibutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut kita kenal sebagai kesetiaan, ketekunan, dan pengorbanan. Lapisan tanah atas yang terdiri pasir dan tanah memang sangat subur dan indah. Karena dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah kita lihat. Dan biaya yang kita keluarkan sangatlah murah dan cenderung mudah untuk dilakukan. Namun segala sesuatu yang mudah tidaklah akan bertahan lama. Dan sangatlah rentan ketika badai datang menghampiri. Yesus mengingatkan kita untuk tidak membangun iman percaya kita atau rumah kita dalam lapisan paling atas ini, yang membuat kita rentan jatuh dalam dosa dan keterpurukan. Biaya-biaya yang kita keluarkan akan sebanding dengan perasaan lega dan tenang saat badai itu datang dan saat badai itu berlalu. Salah satu contoh biaya yang kita keluarkan pada masa badai adalah kesetiaan kita melayani Dia. Pelayanan kita yang kita berikan kepada Tuhan harus bebas dari segala gangguan dan intervensi. Dibutuhkan visi dan komitmen yang sangat kuat untuk mempertahankan pelayanan kita di tengah badai. Para pelayan yang jatuh di masa pandemi ini adalah pelayan yang membangun rumahnya dan kehidupannya pada lapisan atas atau lapisan pasir dan tanah. Semakin tinggi dan besar pengharapan kita berikan kepada Tuhan, terutama saat mengalami badai yang panjang dan lama, maka semakin dalam tiang pondasi kita terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Semakin banyak pondasi kita dengan persekutuan rohani dengan saudara kita, namun saudara ini yang perlu kita catat, biayanya sangat mahal. Yang terakhir yang ingin saya bagikan dalam waktu teduh ini adalah hal yang lumrah apabila setiap produk, barang, atau desain rumah perlu diadakan pengujian. Dilakukan pengujian dengan memberikan badai yang seolah-olah akan terjadi. Iman percaya kita pun harus diuji, namun badai yang sesungguhnya itu yang kita akan alami. Karena kita tidak bisa merekayasa badai dalam hidup kita. Jadi saudara, biarkan badai itu menyelesaikan pekerjaannya. Let the storm finish its work. Memang tidaklah mudah, namun selayaknya kita dulu saat kita masih bersekolah, yang harus menghadapi ujian setiap semester sebelum ataupun pada saat ujian kenaikan kelas. Ketika ujian selesai, maka kita akan naik ke dalam tahap yang baru. Saudara, nasihat dan saran teori tidak akan menghilangkan keraguan dan ketakutan kita saat menghadapi badai. Hanya pengalaman bersama Tuhanlah yang dapat menghilangkan itu. Biarkan badai itu bekerja dan lihatlah betapa kuatnya lapisan bebatuan atau Tuhan kita Yesus Kristus memegang saudara hingga saatnya badai itu pergi. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Puji-pujian Tuhan kami sampaikan atas firman yang boleh kami dapat pada hari ini. Biarlah Tuhan kami yakin bahwa Engkaulah penguasa dalam hidup kami. Kami yakin hanya Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Dan Engkau adalah pegangan dan pondasi yang benar yang harus kami berpegang teguh Tuhan pada saat badai terutama masa pandemi ini. Banyak ketakutan kami alami tapi pengalaman dengan Engkau yang menyelamatkan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami ingin merasakan pengalaman dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.